Selamat sore my friends dan amazing friends. Sore ini kita bakalan membahas mengenai komplikasi mata pada diabetes. Kalau di dunia medis tuh sering disebut dengan diabetic retinopathy gitu ya. Nah ini untuk my friends yang udah join, kita sore ini bakalan IG live. Tapi perkenalkan dulu, saya Eksa dari Mayapada Hospital yang akan membantu teman-teman my friends sore ini yang mau tanya-tanya tentang kesehatan mata, khususnya untuk pasien diabetes. Nah nanti efek-efeknya, terus kita tuh bakalan bahas tentang diabetic retinopathy itu apa sih. Jadi itu tuh kan setahu saya sebagai orang awam itu kan dia yang punya penyakit diabetes dan akan berdampak pada retina di mata gitulah ya. Tapi nanti untuk lengkapnya kita tanya langsung sama Dokter Pribadio, spesialis mata konsultan vitreoretina dari Mayapada Eye Center gitu. Nah nih, makasih banget ya Maya Friends yang udah join sore ini. Tenang aja, kasih pertanyaan terbaik nanti untuk Dokter Pribadio, dokter spesialis mata dari Mayapada Eye Center yang berada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Nah, untuk penanya terbaik nanti bakalan dapat giveaway nih teman-teman semua ya. Bakalan dapat cek mata gratis. Itu cek matanya adalah cek tentang retina gitulah ya. Nah, senilai 1,1 juta untuk penanya terbaik nih sore ini. Jadi teman-teman boleh langsung kasih pertanyaannya nanti selama IG live berlangsung untuk dokter. Bakalan dapat giveaway itu foto fundus atau pemeriksaan retina di Mayapada Eye Center senilai 1,1 juta. Jadi jangan sungkan untuk bertanya langsung, nanti kita akan langsung dapatkan jawabannya dari Dokter Pribadio ya. Oke, nih sambil saya undang Dokter Pribadio dari Mayapada Eye Center, saya juga mau kasih jadwal praktek beliau di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, tepat di Mayapada Eye Center lantai 3 Tower 2, setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 16 sampai 20. Nanti boleh dicek aja langsung di website Mayapada Eye Center dan Mayapada Hospital untuk bisa melihat secara detail jadwal dokter berpraktek untuk bisa konsultasi langsung nanti tentang kesehatan matanya gitu ya. Sama ada juga di hari Sabtu nih pukul 9 pagi sampai 12 siang gitu ya teman-teman ya. Nah sore ini kita bakalan membahas yang baru join, silahkan nanti akan tanya ke dokter tentang kesehatan mata, apalagi yang pasien-pasien dan teman-teman yang punya problem tentang diabetes gitu. Boleh nanti ditanyakan langsung ke dokter. Oke, kita invite dokter untuk bisa join. Boleh banget. Kasih pertanyaan-pertanyaan. Oh, halo, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Esa. Iya dokter. Gimana kabarnya dokter? Kabar baik sekali dan suasananya seperti cerah sekali, apalagi lihat Mbak Esa yang berbinar-binar dan sangat ceria sekali. Terima kasih dokter. Nah, hello my friends dan amazing friends. Sore ini kita sudah bersama Dokter Pribadio, dokter spesialis mata, konsultan vitreoretina dari Mayapada Eye Center yang ada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Dokter, ini banyak banget my friends yang udah join. Nanti juga Eksa bakalan tanyain pertanyaan-pertanyaan my friends, karena bakalan dapet giveaway nih dokter dari Mayapada Eye Center untuk keren sekali Mbak Esa. Yang bakalan dapet itu free foto fundus untuk pemeriksaan retina gitu ya dokter. Nanti boleh dijelasin kali ya dok, biar my friends tuh tertarik untuk memberikan pertanyaan terbaiknya juga nih dokter. Foto fundus tuh apa sih gitu ya dokter. Oke, yang pertama nih dokter, mungkin kita langsung aja tanya-tanya. Kemarin kita udah ada beberapa pertanyaan dari my friends juga yang udah kita yang pertama nih dokter. Kita bakalan nanyain, kita kan sore ini bakalan bahas tentang diabetic retinopathy nih dok. Banyak nih Maya Friends sama Amazing Friends yang mungkin belum tahu. Supaya teman-teman makin paham nih dokter, sebenarnya apa sih dok diabetic retinopathy itu? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mbak Esa dan my friend dan Amazing Friend semuanya. Bahwa diabetic retinopathy ada seperti kata-katanya, bahwa diabetic retinopathy adalah sesuatu keadaan yang mengenai retina kita oleh karena penyakit diabetes. Jadi diabetes ini, kita tahu bahwa diabetes ini bukan hanya menyerang
satu organ saja, tapi multi organ, di mana dia akan mengenai mata, mengenai jantung, mengenai ginjal dan sebagainya. Jadi itu harus lebih hati-hati. Jadi dia akan terkena di dalam pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler di retina, sehingga ini akan membahayakan penglihatan. Dan kita tahu bahwa penglihatan itu adalah jendela dunia. Bila penglihatan hilang, berarti dunia pun akan hilang dari kita. Begitu, Mbak Iksa. Yes, penglihatan pun akan hilang ya dok. Kalau, aduh itu harus dijaga banget ya berarti dok. Jadi selain mengganggu kesehatan kayak ginjal jantung, ternyata juga bisa mengganggu penglihatan ya dok dengan penyakit diabetes Betul, gitu. betul. Oh, kalau sebenarnya kalau di awal tuh ada nggak sih yang gejalanya gitu dok? Atau dia terjadi tanpa gejala gitu dokter? Boleh silahkan. Memang bisa juga tanpa gejala dan bisa juga dengan gejala. Jadi sebaiknya sebetulnya yang paling paling penting adalah saat dia menderita diabetes atau saat dia ada keturunan diabetes, sebaiknya selain diperiksa secara menyeluruh baik penyakit dalam dan sebagainya, dan kita juga harus cek mata karena mata ini akan akan terdeteksi bila sudah akan lebih mudah bila sudah terdeteksi dari awal. Karena bila sudah terjadi gejala, terjadi keluhan, biasanya sudah terjadi apa-apa di dalam retina kita itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini saat dia menderita diabetes, ada keluarga riwayat diabetes, sebaiknya screening dan kita bisa periksa rutin uh, sesuai dengan tuntunan dan pegangan yang kita pegang, yaitu untuk periksa rutin beberapa bulan, beberapa tahun tergantung kondisinya. Ya, itu Mbak Ika. Oke, jadi My Friend sama Amazing Friend harus rutin periksa mata gitu ya dokter, biar bisa melihat nih kesehatan matanya gitu, sama jika Betul, ada betul. problem gitu harus. Terutama Mm-mm. terutama sudah ada genetis, misalnya keluarga ada diabetes dan sebagainya. Itu akan lebih penting deteksi dini. Oke, gitu. Nah, ngomongin deteksi dini nih, Dok. Sebenarnya pemeriksaan apa aja sih dokter atau screening awalnya tuh apa aja yang biasa dokter lakukan untuk pasien untuk melakukan screening dini ini, dokter? Tentu saja sesuai dengan yang kita pelajari bahwa untuk awal-awal yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan screening ini adalah untuk melihat penglihatannya, terutama tingkat penglihatannya atau visual. Iya. Oke, baik dokter. Jadi memang harus segera cek periksa rutin mata itu apabila udah apa ada riwayat apa namanya keturunan diabetes gitu ya dokter Ya, ya. betul, Harus betul. harus segera melakukan screening gitu. Ya, Nah, dokter, kalau selama case itu sudah ditangani sejak awal, apakah penglihatannya tuh masih bisa diselamatkan gitu dokter? Kalau indikasinya memang udah serius gitu, apakah masih bisa gitu? Boleh silakan dokter. betul, Mbak Ica. Jadi yang paling penting ada deteksi awal. Deteksi awal ini menentukan tingkat derajat keparahan dan tingkat derajat keberhasilan untuk mengendalikan tersebut. Bila ditemukan dalam fase-fase awal yang masih ringan atau masih ringan sekali dan di mana kemungkinan penglihatan juga masih bagus, itu bisa kita maintain supaya tidak sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Tetapi kalau sudah ditemukan saat sudah stadium yang sangat mungkin menengah atau lebih lanjut lagi, mungkin bisa diselamatkan atau mungkin juga tidak bisa diselamatkan karena komplikasi diabetes ini sangat hebat komplikasinya itu yang terjadi pada diabetes pasien-pasien diabetes retinopati ini. Oke, jadi buat My Friends sama Amazing Friends harus concern gitu ya dokter dengan penyakit Ya, diabetes betul, ini betul. karena memang akan berdampak Jangan luas gitu ya dokter di kesehatan oh, kita. Mm-mm. jangan biasanya yang sering saya temui adalah penglihatan saya nggak apa-apa, kok masih bagus-bagus saja, kenapa harus kontrol? Padahal tidak apa-apa itu artinya secara keluhan subjektif atau pendapat subjektif. Pada begitu diperiksa kita ke dalam retinanya sudah terjadi sesuatu. Nah ini yang harus dijaga. Karena kadang-kadang subjektif dan yang objektifnya itu bisa berbeda. Gitu. Oke.
Iya, iya, baik. Dokter, Jadi nah, tadi mengenai deteksi gangguannya dokter. Kalau misalkan sudah dilakukan, terus biar nggak makin parah, dokter biasanya kasih beberapa opsi pengobatan seperti apa sih, Dok? Gitu, boleh tolong di-share, Dok? baik, terima kasih Mbak Isa. Jadi beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan atau apa deteksi dini yang kita kerjakan. Bila tidak terjadi sesuatu, misalnya sudah kita lakukan pemeriksaan, kalau pemeriksaan funduskopi dan pemeriksaan ternyata tidak terjadi sesuatu dan mungkin ringan saja, mungkin juga tidak ada tindakan apa-apa yang perlu dikerjakan, hanya mungkin dilakukan kontrol rutin, deteksi dan selalu dievaluasi penglihatannya mungkin sekitar 3 bulan dan sebagainya kita lihat atau 6 bulan tergantung derajatnya. Nah itu bila tidak terjadi sesuatu mungkin kita tidak perlu lakukan tindakan apa-apa. Tetapi bila sudah terjadi sesuatu mungkin ada kebocoran pembuluh darah, mungkin ada perdarahan dan sebagainya. Beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan di bidang vitreoretina ini adalah satu mungkin bisa tindakan laser. Tindakan laser itu adalah untuk mencegah meluasnya atau mencegah kematian-kematian dari sel-sel batang dan kerucut atau di sel-sel di bagian di retina ya. Jadi untuk mempertahankan itu. Kemudian kalau terjadi sesuatu juga mungkin terjadi pembentukan pembuluh darah baru, terjadi curiga akan terjadi kematian retina, kemudian sel-sel retina, itu mungkin kita bisa dilakukan suntik anti VEGF, ya, suntik anti vascular endothelial growth factor itu bisa kita kerjakan. Atau bisa juga kombinasi antara laser dan suntik. Tetapi bila sudah menjadi lebih lanjut lagi, kemudian terjadi perdarahan, terjadi apalagi komplikasi yang lebih serius lagi pada diabetes itu bisa menyebabkan lepasnya retina, itu sudah tentu saja adalah tindakannya operasi, Mbak Esa. Ada suara. Sebentar. Ada suaranya. Ya. Sebentar dok. Maaf, Mbak Esa, suaranya tidak keluar. Saya tidak mendengar apa yang dia. Oh, iya, Dokter. Halo, my friends. Sorry, sorry. Nah, ini dokter boleh nggak? Kan sekarang nih kita udah masuk ke sesi tanya jawab setelah ini, dokter, dari Ya, My Friends dan Amazing Friends, gitu ya. kan. Nah, terus nanti bakalan penanya terbaik tuh bakalan dapat giveaway gitu kan dokter untuk bisa melakukan foto fundus nih di Mayapada Eye Center yang ada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Boleh nggak dok di spill dikit nih foto fundus tuh seperti apa sih dok gitu biar Maya Friends tuh tahu dan tertarik nih dok ngasih question ke dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya foto fundus ini adalah pemeriksaan penunjang, di mana bila kita sudah memeriksa pemeriksaan indirect ophthalmoscope, kemudian kita ingin melebih sebagai penunjang diagnostik, kita lakukan foto fundus. Foto fundus adalah seperti memeriksa seorang memeriksa pada dagu ditaruh di tempat alat namanya foto fundus itu, kemudian kita lakukan foto. Jadi foto-foto terhadap fundus. Jadi foto fundus adalah foto terhadap retina kita, detail retina kita, kita akan lihat apakah ada perdarahan kah, atau ada bercak-bercak kebocoran kah, atau ada koagulum atau bekuan darah kah, itu akan kita lihat di situ. Jadi di foto. Jadi dia bukan tindakan yang invasif, hanya di foto saja, pasien hanya duduk, diletakkan dagunya di suatu tatakannya, kemudian kita lakukan foto. Dan itu tidak invasif, tidak nyeri, tidak ada reaksi apa-apa. Gitu, Maya Friends dan Amazing Friends. Nanti bakalan dapet itu nih Maya Friends sama Amazing Friends yang ngasih pertanyaan terbaiknya. Ini kita udah collect beberapa pertanyaan ya dokter. Boleh kita langsung tanyain ya dok ya? Boleh, silakan. Dari Kak Etsitiza. Dokter, kalau udah ada tanda diabetes retinopati, apa yang harus dilakukan biar nggak semakin parah? Nah, bisa nggak sih diabetes retinopati ini disembuhin dengan laser retina, dok? Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah terjadi diabetik retinopathi, kita tahu bahwa diabetik retinopathi itu ada beberapa tingkat. Ada yang mild, ada apa ringan, ya, ada retinopati diabetik yang non proliferatif,
Non proliferatif pun itu dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Atau ada juga yang membagi menjadi pre-proliferatif. Kemudian meningkat selanjutnya adalah yang proliferatif, ini tingkat yang paling berat. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda proliferatif tetapi masih ringan, mungkin juga tidak perlu dilakukan tindakan. Kita akan lakukan tindakan, misalnya pada kasus yang lebih derajatnya lebih tinggi, misalnya ada kebocoran pembuluh darah, ada curiga nanti akan terjadi kebocoran itu mengarah pada sentral penglihatan kita, yaitu makula dan sebagainya, yang akan membuat kematian sel-sel bahkan sel kerucut dan pada retina, itu akan dilakukan tindakan laser. Laser tujuannya adalah untuk membuat supaya kebocoran itu bisa dihentikan dan proses terjadinya pembengkakan dan kebocoran pada yang mengarah pada makula itu bisa tertangani. Itu. Kemudian tindakan selanjutnya mungkin kalau sudah lebih lanjut lagi bisa ada terjadi tingkat yang lebih meningkat lagi, misalnya pada moderate NPDR atau diabetik retinopati yang proliferatif yang moderate, bisa terjadi bengkaknya pada daerah makula. Selain tindakan itu bisa dilakukan tindakan namanya suntik anti VEGF pada kasus-kasus pada misalnya ada edema makular diabetik atau diabetik makular edema. Itu bisa dilakukan suntikan anti VEGF. Kemudian tingkat selanjutnya bisa mengarah lebih berat lagi, terjadi pre-proliferatif, terjadi proliferatif. Mungkin tindakan yang kita bisa kombinasikan. Mungkin laser bisa dikerjakan, bisa anti VEGF. Dan kalau sudah terjadi perdarahan di dalam rongga vitreous, di mana perdarahan itu juga tidak hilang dengan pengobatan-pengobatan yang konservatif, maka kita haruskan tindakan dengan operatif. Apalagi bisa sampai terjadi adanya namanya traksional retinal detachment, yaitu saraf lepas karena diabetik retinopati yang tipe proliferatif. Itu yang paling berat, dan itu juga harus dilakukan tindakan operasi. Nah, sedangkan apakah diabetik retinopati itu bisa tidak diobati? Bisa saja kalau ringan dan tidak mengancam sentral penglihatan. Kita biasanya hanya awasi dan deteksi dini, deteksi dan kontrol yang teratur. Ya, kontrol teraturnya itu mungkin bisa kalau sudah terjadi kebocoran mungkin 1-3 bulan kita kontrol. Kalau tidak terjadi sesuatu kebocoran mungkin 6 bulan kontrol masih bisa dikerjakan. Yang penting kontrol teratur, apalagi sudah terdeteksi diabetes retinopati walaupun masih ringan. Itu Mbak Esa. Oke, siap. Terima kasih dokter. Sangat detail banget nih penjelasannya dokter. Jadi untuk Kak Sitiza, apabila udah ada tanda diabetes retinopati harus rutin kontrol ya dokter ya, biar bisa dikontrol nih sama dokter langsung gitu. Oke dokter, nih ada pertanyaan selanjutnya. Banyak banget pertanyaannya dokter. Dari Kak Ed Muhammad _Agus Widikdo. Dokter izin bertanya, apakah glukoma pada mata termasuk penyebab karena penyakit diabetes? Dan bagaimana cara penanganan kelainan mata tersebut ya dok agar bisa sembuh? Ini agak beda, Baik, tapi boleh nih dokter. baik, Silakan, terima dok. kasih. Jadi memang salah satu komplikasi dari diabetik retinopati ini atau pasien-pasien dengan diabetes adalah bisa terjadinya glukoma. Jadi glukoma karena pasien-pasien dengan diabetes, di mana pasiennya biasanya pasien yang sudah mungkin agak lebih lanjut, yaitu tadi namanya neovaskular glukoma. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi glukoma sendiri bisa menyebabkan kerusakan, kemudian menyebabkan komplikasi yang juga bisa terjadinya glukoma. Nah, kalau glukomanya sudah terjadi, ya ada beberapa tingkatan, dan kebetulan ini bukan bidang saya, tapi saya coba menjelaskan sebentar. Ada beberapa tindakan yang mungkin bisa dikerjakan, mungkin juga laser, mungkin juga tindakan anti VEGF, dan seandainya glukomanya itu ternyata juga tekanannya tinggi terus-menerus, tidak bisa diobati dengan obat-obatan konvensional, artinya harus operatif juga kalau ada glukoma. Tapi kalau glukoma yang lanjut memang nggak lebih sulit karena dia tingkatnya dalam vaskular glukoma, ya. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi itu ya Kak Muhammad Agus Widikdo. Nanti boleh konsul aja langsung ke dokter spesialis mata kita ya dokter di Mayapada Center yang ada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Boleh langsung juga ke dokter Pribadio, ini dokter spesialis mata kita. Tapi dokternya spesialis konsultan retina di Mayapada Center gitu ya dokter. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Kak Ed Dianing Pramesti. Dokter, diabetik retinopati ini bisa sembuh total nggak sih dok? Gitu. Boleh silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya diabetes ini sama seperti penyakit yang lain yang hubungannya dengan genetis.
itu dia kita tidak bicara sembuh atau tidak sembuh, tapi bisa terkontrol atau tidak. Jadi diabetes mellitus ini adalah sifat penyakit yang memang sudah diturunkan dan sudah mempunyai genetis diabetesnya. Bila sudah terjadi, biasanya dia tidak kita bicara sembuh, tapi bisa terkontrol atau tidak. Yang penting itu, kalau bisa terkontrol, insya Allah tidak akan mengganggu penglihatan, bisa aman, tetapi tidak bisa terkontrol, akibatnya akan kemana-mana, bisa terjadi pecah pembuluh darah di dalam mikrovaskuler retina karena diabetes retinopatinya tersebut, atau yang lain-lainnya seperti saya sebutkan tadi. Jadi intinya bahwa dia bisa sembuh atau tidak, kita tidak bicara sembuh atau tidak, tapi terkontrol atau tidak. Karena diabetes sendiri itu akan ada seterusnya selama dia hidup. Ya, gitu. Oke, jadi itu ya Kak Diani Pramesti harus terkontrol gitu ya dokter. Ya. Itu kunci penting. Ini dokter ada pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Kak Wanasita. Berapa sih dok batas kadar gula yang harus dicapai supaya nggak kena diabetes retinopati ini dok? Boleh silakan dok. Nah, ini relatif ya. Jadi kadar gula seseorang itu orang per orang satu dengan orang yang lain, atau dalam satu individu mata satu dengan mata yang lain, itu bisa berbeda reaksinya. Ada dengan kadar gula yang tinggi, dia aman-aman saja, atau ada gula yang masih nggak terlalu tinggi, dia sudah terkena, tetapi kalau dari kita akan lebih aman kalau kadar gula darah kita setelah makan itu adalah 160 mg per desiliter itu. Yang paling aman itu. Jadi di bawah 160 setelah makan. Nah, biasanya sih kalau di HBS dan habis sidang itu adalah untuk sekitar ya 6 lah yang aman ya. Cuman masalahnya seberapa amannya untuk seseorang dengan orang lain atau seberapa amannya untuk mata kanan kita dan mata kiri kita itu bisa berbeda. Jadi yang paling aman begitu kita ada gula berapapun itu sebaiknya memang kita kontrol supaya kita terdeteksi. Bahkan saya pernah menemukan seseorang dengan diabetes retinopati, sedangkan dia di penyakit dalam gulanya normal-normal saja. Pernah terjadi begitu, akhirnya saya yang konsul ke penyakit dalam. Ya, jadi konsul ini yang paling penting. Jadi mungkin ahli penyakit dalam konsul ke kita, tapi kita juga bisa berperan bahwa saat kita fundus ternyata sudah ada sesuatu yang mencurigakan, justru kita yang konsul penyakit dalam untuk penanganan gulanya, gitu. Oke, jadi multidisiplin ya dokter ya, untuk bisa konsul gitu. Nanti untuk My Friend dan Amazing Friend lebih baik harus datang untuk konsul dulu untuk mengecek kesehatan mata gitu ya dokter. Tapi kayaknya ada My Friend sama Amazing Friends yang ketinggalan live kita nih dokter. Ada pertanyaan mungkin boleh diulas sedikit ya dok buat My Friend sama Amazing Friends yang tadi telat join live kita dokter. Nih ada yang tanya dari Kak Daniel. Dokter, ciri-ciri terkena diabetes retinopati itu apa sih dok? Gitu, kayaknya tadi ketinggalan dokter. Silakan dok. Baik, terima kasih. Dari yang paling ringan mungkin tanpa gejala pertama ya. Tapi kalau sudah ada gejala, biasanya ada misalnya terjadi pembuluh darah yang pecah, ada perdarahan dan sebagainya, dan kemudian terjadi adanya gangguan pada sirkulasi, pada suplai oksigen, suplai makanan, dan pada daerah-daerah yang sentral penglihatan, biasanya akan terjadi penurunan tajam penglihatan atau penurunan penglihatan kita. Nah, itu yang paling sering dikeluhkan adalah seperti itu, penurunan penglihatan yang tadinya enak-enak, kemudian menjadi turun, dan kadang pun bahwa dengan gula kadar yang tinggi pun tanpa apa-apa, yang tanpa terjadi sesuatu di retina, kadang-kadang juga penglihatannya akan naik turun. Jadi up and down, kadang sekarang enak, nanti penglihatan buram, itu kalau pada gula darahnya tidak terkontrol dan naik turun, suka begitu. Tapi bila sudah terjadi kebocoran dan sebagainya, akan lebih terasa lagi bahwa penglihatan dia akan turun. Itu yang berikutnya lagi, kalau sampai sudah terjadi perdarahan yang hebat, terjadi gumpalan pada rongga di dalam bola mata, penglihatannya akan lebih jelek lagi. Lebih lagi nanti kalau sudah terjadi ada tarikan retina karena saraf ablasi retinanya lepas karena diabetik retinopati yang tipe proliferatif, akan lebih jelek lagi penglihatannya. Jadi intinya karena kita ini indera netra, penglihatannya itu akan terdegradasi, akan terjadi penurunan. Yang pertama adalah tidak terjadinya penurunan penglihatan yang paling sering.
Gitu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih dokter. Jadi gitu ya Kak Daniel dan ciri-ciri pertama pasti ada apa penurunan penglihatan gitu ya dokter awal-awal lah ya indikasinya gitu. Nah ini dokter ada dari Kak Ed Patricia. Dokter kira-kira berapa kali sih pengidap diabetes itu harus periksa mata dok? Baiknya silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi guidance kita adalah begitu kita periksa mata, tidak terjadi ada apa-apa di dalam retinanya masih bagus saja, bagus-bagus, bagus, normal, tapi dia memang adalah genetis dan mungkin dia juga sebagai seorang diabetes mellitus, pasien diabetes mellitus, kita akan anjurkan untuk kontrol antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang paling aman. Tapi kalau sudah terjadi hal-hal tertentu, kebocoran di pembuluh darah, kita akan lebih cepat lagi kontrolnya. Mungkin kita lebih cepatkan lagi antara 1 atau 3 bulan kontrolnya, karena supaya kita bisa mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi selama waktu, saat rentang waktu yang terjadi. Jadi kita akan deteksi lebih awal lagi supaya lebih aman, supaya begitu terjadi sesuatu yang perlu kita tindakan, kita segera melakukannya. Itu. Jadi antara 6 bulan setahun kalau aman-aman, atau kalau sudah terjadi sesuatu bisa 1-3 bulan, tergantung saat waktu pemeriksaan tadi. Itu Mbak Eza. Oke, siap. Terima kasih, dokter. Jadi gitu ya, Kak Patricia harus konsultasi ke dokter dulu. Nanti biar dicek kesehatan matanya, ya, dokter. Nanti biar bisa dikasih suggestion nih, baiknya kontrol pasien selama rentang waktu berapa gitu ya. Tergantung indikasinya gitu. Oke, dokter nih. Saya pertanyaan terakhir nih, dokter. Dari @mamah_ruby. Sekali lagi dokter tolong dijelasin juga ya buat my friends Ya. sama amazing friends nih. Tindakan medis apa sih dok yang harus dilakukan buat pasien yang sudah memiliki diabetik retinopati gitu. Boleh ya dok buat closing dokter. Baik, terima kasih. Jadi, seperti sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa pasien yang menderita diabetik retinopati itu bisa dengan tindakan atau juga tidak dengan tindakan. Kalau sudah terdeteksi diabetes retinopati tetapi dia masih ringan, tidak terjadi penurunan penglihatan dan semuanya bagus, masih bisa kita tunda tindakan itu, yaitu dengan kontrol yang teratur, kontrol rutin, mungkin 1-3 bulan. Setelah itu kita evaluasi. Kalau tidak terjadi apa-apa ya kita bisa masih lakukan kontrol. Tapi bisa sudah terjadi sesuatu kebocoran pembuluh darah, ada perdarahan, kemudian ada dan sebagainya. Mungkin tindakan-tindakan yang kita kerjakan mungkin satu pertama mungkin dilakukan laser untuk mencegah atau memotong memutu dari kebocoran-kebocoran itu tadi. Bila sudah terjadi lebih hebat lagi, misalnya lebih meningkat lagi gradasinya terjadi pembengkakan di daerah namanya makula, yaitu pembengkakan daerah vital dan sentral penglihatan kita. Kita akan melakukan tindakan bisa dengan laser, bisa juga dengan suntik zat tertentu, yaitu suntik anti-VEGF namanya, anti-vascular endothelial growth factor. Nah, itu kita lakukan sebagai indikasi untuk menurunkan edemanya tadi. Itu yang kedua. Berikutnya, bila sudah terjadi yang lebih hebat lagi perdarahan di dalam rongga bola mata dan tidak bisa dengan obat-obatan, dengan obat-obat konservatif dan juga dengan tindakan, mungkin kita harus melakukan operasi, yaitu dengan mengevakuasi gumpalan darah tadi dengan melakukan tindakan vitrektomi. Nah, ini namanya vitrektomi. Jadi tindakannya itu vitrektomi. Meningkat lagi bila sudah terjadi komplikasi yang lebih berat lagi pada kasus dengan proliferatif diabetik retinopati, terjadi tarikan di dalam retina seorang. Nah, itu harus dilakukan operasi untuk membebaskan tarikan tadi, membuang gumpalan-gumpalan atau retina yang terjadi, membersihkannya dan kemudian menempelkan kembali retinanya. Nah, ini namanya vitrektomi juga, mungkin dengan tambahan untuk internal tamponadanya bisa dengan silikon oil. Nanti kita masukkan silikon oil untuk membuat retinanya mengembang kembali dan menempel kembali di tempatnya. Jadi beberapa banyak sekali tindakannya nanti. Oke, siap-siap dokter. Jadi itu ya Kak, Ya. Mamah Ruby gitu. Tadi ada garis besarnya tuh tindakannya ada laser foto koagulasi sama injeksi disuntikan ya dokter. Yang kedua, yang ketiga ada operasi jika indikasinya sudah memang berat gitu ya dokter. Operasi vitrektomi gitu ya dokter ya. Oke. Nah dokter, ini kan pertanyaan my friends sudah kita collect lumayan banyak nih dokter ya. Boleh nggak sih dok untuk menutup Instagram live kita sore ini, boleh dikasih closing statementnya, tips and trick untuk my friend dan amazing friend untuk bisa menjaga kesehatan matanya
apalagi untuk pasien-pasien diabetes mellitus gitu yang sudah eh, terkena apa namanya tadi? Apa namanya? Berarti. Diabetik retinopati gitu, dokter. Boleh silahkan, dokter. Baik, terima kasih my friend dan amazing friend. Kita kita kembali lagi bahwa yang paling penting semuanya adalah pemeriksaan awal dan deteksi awal. Jadi kalau kita ada keluarga yang menderita diabetes, baik orang tua atau kakek nenek dan yang garis keturunan ke atas, sebaiknya kita periksakan diri kita untuk check up. Check upnya bukan cek kacamata ya, check up secara keseluruhan, check up retina juga. Kadang-kadang kita ini, oh dok saya kacamata aja enak penglihatannya, bukan itu maksud saya. Jadi maksudnya adalah kita check up apakah retina kita sehat atau tidak. Kalau retina kita sehat, ya alhamdulillah kita hanya tinggal check up rutin aja, walaupun sudah ada diabetes tetap rutin kita check up. Tapi kalau untuk jadi sesuatu kita harus check up-nya lebih diintensifkan. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini dan deteksi awal. Jangan sampai terjadi adanya diabetik retinopati pada pasien penderita diabetes atau yang mempunyai riwayat diabetes. Jadi saya sarankan untuk periksa yang lengkap, periksa rutin, periksa dengan seksama, dan tentu saja Maya pada eye center mempunyai fasilitas semuanya. Gitu. Oke, siap. Jadi gitu ya, my friends dan amazing friends. Boleh langsung konsultasi dengan dokter di Mayapada Eye Center yang ada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Nah, untuk jadwalnya nanti bisa langsung DM di Instagram kami di Mayapada Hospital dan @mayapada Eye Center. Bisa langsung ketemu nih sama dokter pribadi ya, dokter ya. Dokter spesialis mata, konsultan retina di Mayapada Eye Center di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Beliau nih ada di hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, dokter. Jadi setiap So, hari gitu. ya. Nanti untuk detail jadwalnya boleh langsung DM ke kita atau bisa langsung dilihat di website kita di mayapadahospital.com dan mayapadaecenter.com gitu. Nah, dokter, nih kan tadi teman-teman My Friends yang udah memberikan pertanyaan terbaiknya, nanti akan kita hubungi gitu ya, My Friends dan Amazing Friends, untuk bisa mendapatkan mm, giveaway foto fundus free senilai 1,1 juta gitu untuk pemberi pertanyaan terbaik gitu, dokter. Nah, terima kasih dokter sudah menemani kita, membersamai kita sore ini untuk sharing the insight tentang kesehatan mata untuk pasien diabetes mellitus gitu ya, dokter ya. Nah, sebelum kita tutup nih, Eksa juga mau kasih good news selama bulan Oktober 2025 ini, Maya pada Center, buat teman-teman yang punya riwayat diabetes, bisa diberikan free foto fundus gitu ya, untuk pemeriksaan retinanya di Maya pada Center gitu. Nah, karena pemeriksaan ini kan penting banget gitu ya, dokter, buat deteksi dini si diabetik retinopati ini gitu. Nah, prosesnya itu cepat, nggak sakit, dan hasilnya bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gitu. Bisa langsung ke dokter di Mayapada Eye Center dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan gitu. Terima kasih dokter sore ini sudah menemani kita semua, Maya Friends dan Amazing Friends. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram @mayapada_hospital dan Mayapada Eye Center untuk update tentang informasi dan teknologi kesehatan terkini. Terima kasih, salam sehat Maya Friends. Sampai ketemu lagi dokter. My friend dan amazing friend dan Mbak Eza, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih.